Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin yadurun. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Quran. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa keluarga kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Semoga pengajian kita diridhoi Allah, pertemuan kita diridhoi Allah. Apa-apa yang disampaikan dibimbing Allah, dan jika ada pertanyaan, pertanyaannya dibimbing Allah, dan jawabannya pun jawaban dibimbing Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ad-dallin. Amin. Pertama-tama tentunya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita masih diizinkan Allah melangkah ke masjid yang kita banggakan ini untuk berkumpul, bersilaturahim, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, dan tak lupa juga senantiasa watawassaw bil haqqi watawassaw bisabr, berbuat kebaikan dan mengajak orang lain berbuat kebaikan. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita, anak keturunan kita istiqomah menjadi pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hakim, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, semoga senantiasa diberikan Allah kebahagiaan, keberkahan, keberlimpahan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan tak lupa juga kami ucapkan kepada anak-anak muda yang ikut dalam bermajelis,
yaitu dengan ucapan marhaban ya thalaban ilmi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sangat menghargai jika ada anak-anak muda yang ikut dalam bermajelis dengan ucapan marhaban ya thalaban ilmi, selamat datang wahai para pemuda penuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tak kenal maka tak sayang katanya, Pak. Maka kita kenalan dulu. Nama saya Ridho Kusmedi. Cik Mit Kipar itu almarhum ayah kami. Kalau saya bawa nama ini, semoga apa-apa yang saya kerjakan, kebaikan, sedikit kebaikan yang saya kerjakan, itu insya Allah bisa jadi amal jariah bagi beliau. Kami aktivitas sehari-hari dari Pondok Pesantren Khazanah Kebajikan yang berlokasi di Sematang Borang, Sako, di mana pondok pesantren ini dikhususkan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang kurang mampu. Karena semuanya insya Allah gratis. Mulai dari biaya pelajaran, biaya sekolah, biaya makan, penginapan, semuanya itu insya Allah gratis. Paling ada kewajiban bagi wali santri, bagi wali anak-anak untuk berinfak. Infaknya ini berapa? Infaknya ini cuman sekedarnya, semampunya. Infaknya tidak membebani wali santri. Kalau wali santri wong tuanya ada duit 50 juta, infaknya 50 juta boleh. Kalau ada 10 juta boleh. Kalau ada tak sanggup kami sebulan mampu 100 ribu, jadilah. Tak sanggup lagi kami sebulan mampunya 5 ribu, boleh juga. Jadi tak kata patokan untuk infaknya. Yang penting wali santrinya harus kewajiban berinfak. Karena di dalam Al-Quran ada kewajiban berinfak untuk anaknya dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita akan membahas yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ada 3 amalan. 3 amalan ini kalau kita kerjakan, istiqomah kita kerjakan, maka kehidupan kita ini tidak bakalan rugi. Ini janjinya Allah. Ini janjinya Allah. Kalau kita kerjakan 3 amalan ini, kita tidak bakalan rugi. Dimanapun kita berada, apapun posisi kita, itu tidak akan rugi. Jadi orang tua tak rugi, jadi anak tak rugi, bekerja tak rugi, usaha tak rugi. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan rugi. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat janji Allah orang yang mengamalkan 3 amalan ini, maka kehidupannya tidak akan rugi. Apa amalannya? Di dalam Al-Quran surat Fatir, surat ke-35 ayatnya 29 sampai dengan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Ada 3 amalan. Innal ladzina yatluna kitaballah. Barang siapa, sesiapa yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang kedua, wa aqamus shalah. Setelah dia membaca Al-Quran, dia tegakkan salat, istiqomah dia salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian rezeki. Maka janji Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, orang ini mendapatkan perniagaan, kehidupan tidak akan rugi. Yang pertama yaitu innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajari
Al-Quran. Bagaimana ini mempelajari Al-Quran? Kayak mana mempelajari Al-Quran? Maka kita dapat ada 5 tahapan, 5 tingkatan kita mempelajari Al-Quran. Yang pertama yaitu memiliki Al-Quran. Kita harus punya dulu Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu lah sudah punya Al-Quran. Bu, ada Al-Quran di rumah bu? Ada, alhamdulillah. Dibaca terus bu. Apalah sampai berdebuan. Apa pas ada acara baru Quran mana? Yang pertama punya Al-Quran. Yang kedua baca. Setelah tingkatan pertama memiliki Al-Quran, yang kedua ini kita baca Al-Quran. Apa yang kita baca? Arab sama terjemahnya, artinya. Baca Arabnya, baca juga terjemahnya. Pelan-pelan baca terjemahnya. Supaya apa? Supaya kita ngerti apa kehendak Al-Quran ini. Yang ketiga yaitu memahami makna Al-Quran. Setelah kita baca mungkin kita tidak paham. Kita baca Arabnya, kita baca artinya, tapi tidak paham apa maknanya, apa kehendak Al-Quran ini. Maka yang tiga kita butuhkan bermajelis supaya kita memahami makna Al-Quran. Yang ketiga selesai, naik yang keempat. Apa ini yang keempat? Yaitu sami'na wa ata'na. Perintah laksanakan, larangan jauhi. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Yang kelima yaitu menyiarkan Al-Quran. Setelah sami'na wa ata'na, ajak yang lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tak boleh kita mempelajari Al-Quran dewean. Tak boleh kita sudah tahu ilmu dalam Al-Quran dewean, tak boleh. Ajak yang lain. Ajak yang lain, terutama orang-orang terdekat. Di dalam keluarga, ajak yang lain mempelajari Al-Quran. Setelah 5 ini, maka Allah berjanji kalau sudah 5 ini kita lakukan, maka Allah berjanji wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran ini akan menjadi obat. Al-Quran ini akan menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Obat apa Al-Quran? Obat yang ada penyakit di dalam dada. Baru dia berfungsi menjadi obat yang ada penyakit di dalam dada. Apa ini penyakit yang ada di dalam dada? Apa dia ini penyakit yang ada di dalam dada? Contoh bapak-bapak, ibu-ibu, contoh penyakit yang ada di dalam dada ini. Contohnya tetangga beli mobil yang pening kita. Nah, itu penyakit ada dalam dada. Tetangga beli mobil sikok kita pening. Nambah 2 kita pingsan. Buka showroom kita opname. Nah, itu penyakit yang ada di dalam dada. Tetangga beli jilbab baru kita pening. Beli TV baru kita pening. Mada dia bisa, kita tidak bisa. Nah, itu pening. Itulah penyakit yang ada di dalam dada. Apa itu? Sifat iri, dengki, sombong, senang melihat orang susah, susah melihat wong senang. Nah, ini penyakit yang ada di dalam dada. Wong senang dia susah, wong susah dia ketawa. Wong jatuh dia senang, wong naik dia pening. Nah, itu penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit ini harus kita hancurkan dulu. Penyakit ini harus kita buang dulu. Tak kata obat yang lain selain memahami Al-Quran, sami'na wa ata'na. Tak kata tempat yang lain selain memahami Al-Quran, sami'na wa ata'na, dan menyiarkan Al-Quran. Kayaknya 5 mempelajari Al-Quran ini perlahan-lahan bertahap harus dikerjakan. Jangan cuma sekedar baca, harus naik. Sehari-hari naik terus sampai kelima menyiarkan Al-Quran. Supaya dia berfungsi menjadi obat. Maka di dalam Al-Quran ini sesiapa yang membaca Al-Quran senantiasa menempel kehidupannya dengan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya.
Allah akan mudahkan semua urusannya kalau dia senantiasa memegang Al-Quran. Sami'na wa ata'na di dalam Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama, Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi obat. Apa cuma obat penyakit hati? Ternyata tidak. Bahwa berdasarkan penelitian Al-Quran ini memperbaiki struktur tubuh kita yang rusak. Wong yang sakit-sakit senantiasa dibacakan Al-Quran, mendengar Al-Quran, insya Allah sehat. Wong yang sakit-sakit baca Quran, dengar Quran, itu insya Allah sehat. Dia memperbaiki struktur tubuh kita yang rusak, itu Al-Quran. Jadi bukan cuma obat penyakit hati, secara fisik pun dia bisa menjadi obat. Itu fungsi Al-Quran. Yang kedua yaitu aqimis sholat, tegakkan sholat. Setelah kita memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang kedua yaitu sholat. Yang kedua sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr innal qur'ana fajrika mashhuda. Kapan itu sholat? Sejak matahari tergelincir, sejak matahari terbenam, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sesungguhnya subuh ini disaksikan para malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat subuh di masjid itu disaksikan para malaikat. Namanya malaikat hafazah. Dia menyaksikan kita sholat. Yang kayak mana disaksikan sholat, yang dia kayak mana disaksikan malaikat sholat subuhnya? Sholat subuhnya yang tepat waktu. Kalau sholat subuhnya jam 6, malaikatnya lah pergi ke Arab sana. Tidak ada nunggui kita. Yang tepat waktu malaikat menyaksikan. Yang kesiangan tinggal. Yang kesiangan tinggal. Ke sholat subuh ini adalah orang-orang pilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dipilih Allah. Inilah orang-orang yang disaksikan para malaikat. Karena butuh perjuangan. Sholat subuh itu butuh perjuangan. Tak mudah. Setelah sholat wajib, Allah minta wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah kamu. Sholat wajib istiqomah, Allah minta tambah dengan sholat sunnah, yaitu sholatnya sholat tahajud. Apa jawab balasannya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang istiqomah sholat tahajudnya, Allah angkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Allah angkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Sesiapa yang dia istiqomah sholat wajib, istiqomah ditambah sholat tahajudnya. Anak-anak muda wajib itu sholat tahajud. Kalau pengen sukses, kalau pengen hidupnya enak, dipermudah Allah, bukan cuma sekedar yang wajib, tapi tambah dengan tahajud, tambah dengan tahajud, tambah dengan tahajud. Sempatkah waktu dengan tahajud? Allah angkat derajatnya. Sesiapa yang sholat tahajud, sesiapa yang istiqomah ditambah dengan sholat tahajud, maka dia akan menjadi orang-orang yang diangkat derajat. Apa itu diangkat derajat? Dipermudah semua urusannya. Itulah orang yang diangkat derajat. Mudah kalau urusannya. Nak pergi mudah, nak di rumah mudah, nak begawi mudah, usaha mudah, sekolah mudah. Itulah diangkat derajat oleh Allah. Dipermudah semua urusan. Itu yang kedua, yaitu sholat. Baca Quran, sholat. Baca Quran, sholat. Nah, dampak dari sholat, semua sudah sholat, insya Allah semua sudah sholat, tapi ada dampaknya. Dampak dari sholat bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Benar apa tidak sholatnya, sukses apa tidak sholatnya, itu ada dampaknya, ada bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata Rasul? A'malul mu'minin iman ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang sempurna,
Mukmin yang sempurna kata Rasul yaitu mukmin yang paling baik akhlaknya. Maka dampak dari sholat ini dia akhlaknya semakin baik. Sholatnya benar, sholatnya sukses, sholatnya berhasil, dia akan berdampak akhlaknya baik. A'malul mu'minin iman ahsanuhum khuluqa. Wahai Rasul, siapa itu mukmin yang paling sempurna? Yaitu mukmin yang paling baik akhlaknya. Ternyata mukmin yang sempurna, mukmin yang hebat bukan mukmin yang paling panjang bacaan salatnya, yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling hebat sunahnya, bukan. Tapi mukmin yang sempurna, mukmin yang paling baik akhlaknya. Kalau mah itu tidak usah sholat, yang penting baik-baik. Bisa tak kira-kira? Tidak bakalan bisa. Ngapa? Kalau kita kaji lagi, akhlak itu asal katanya dari kholik. Kholik itu yang maha pencipta. Uang yang baik akhlaknya, satu-satunya cara semakin mendekatkan diri kepada yang maha pencipta, semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat maka semakin baik, semakin sempurna sholatnya, akhlaknya semakin baik. Karena ada juga orang yang sholat akhlaknya semakin buruk. Sholatnya jalan, ke masjidnya jalan, tapi sesama pengurus masjid tidak berteguran. Bukan di sini. Bukan di sini. Salatnya jalan, ke masjidnya jalan, sama tetangga tidak berteguran, Pak. Kemana salatnya? Salatnya jalan, salatnya rajin, ke masjid, adik-beradik tidak berteguran. Berarti ada yang salah dengan salatnya. Dampak dari hablum minallah, Allah perbaiki hablum minanas. Sukses hablum minallah, maka Allah perbaiki hablum minanas. Tak kata lagi yang musuh-musuhan, tak kata lagi yang cerodean, tak kata lagi yang ngajinya jalan, ngerumpinya jalan. Ngajinya jalan, gibahnya jalan, fitnahnya jalan. Maka pengertian orang bertakwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi dua dia, menjalankan perintah dapat pahala, menjauhi larangan itu pun dapat pahala. Tapi kebanyakan kita ni dua-duanya jalan, perintah jalan, larangan jalan. Ngaji jalan, ngerumpi jalan. Ngaji jalan, gibahnya jalan. Sholat jalan, cerodeannya jalan pula, Bu. Nah, ada yang salah berarti. Perbaiki itu yang namanya sholat. Berarti adalah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, sukses sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tak kata lagi yang musuh-musuhan, tak kata akhlaknya baik, ngomongnya baik, tingkahnya baik, ngomongnya tak kata, yang nyegak-nyegak tak kata. Oh, tak kata, Pak. Karena setiap yang kita ucapkan ini akan kembali kepada diri kita. Setiap yang kita ucapkan itu baliknya ke diri kita. Maka salah satu kontrolnya yaitu di dalam sholat. Orang-orang yang sukses sholatnya terjaga, lisannya terjaga. Contoh, Bu, ibu ada anak. Anak ini baru lulus SMA, Bu. Tiba-tiba dia lulus SMA minta, "Mak, pokoknya aku kuliah nak naik mobil." Mobil tak kati, duit tak kati nak beli. Pokoknya aku nak naik mobil, mobilnya nak Alphard. Kira-kira apa yang ibu ucap ke? Makso-makso pula, tak galak kalau tak berhentilah kuliah, tak galak aku kuliah. Nak naik mobil ni kan, tak galak. Mobilnya nak Alphard pula. Kalau solatnya benar, baca Qur'annya tadi benar, maka si ibu tinggal meminta sama Allah, "Ma, aku minta mobil, mobilnya Alphard." Langsung ibunya jawab, "Nak warna apa kau nak? Nak warna apa mobilnya?"
Langsung dia minta, kata Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Ibunya sabar, embek wuduk, solat. Ya Allah, anak aku minta mobil. Aku beda pernah naik mobil, tapi dia minta mobil. Tolong ya Allah, anak ini titipanmu. Mobilnya nak Alphard, warnanya nak putih, nak baru, BPKB-nya nak nama dia pula. Ya Allah. Dah, sudah selesai. Tapi banyak yang gugur, banyak yang gagal. Pas anaknya minta, ma minta mobil, mobilnya apa? Banyak tingkah ini kan kau. Tahu dah banyak tingkah, jangan banyak tingkah, jangan banyak rasa, jangan banyak gaya. Tahu dah kita ini uang susah. Kita ini uang susah. Maka pada saat kita ngomong kita ini uang susah, malaikat-malaikat Allah langsung mengaminkan. Amin. Susah terus dia. Susah terus. Karena setiap yang kita ucapkan itu ada malaikat-malaikat yang mengaminkan. Yang mengaminkan. Ada malaikat-malaikat yang mengaminkan. Amin. Baik yang kita ucapkan, amin. Buruk yang kita ucapkan, amin. Baiknya ke kita, baliknya ke kita lagi. Maka kontrolnya baca Qur'annya benar, sholatnya benar, lisannya terjaga selalu yang baik-baik. Contoh, di sini lingkungan sini ada anak muda naik motor, gawinya nak ngebut tu lah. Lah sudah ngebut, suaranya besar belum. Mang, tiap hari mah itu be. Dah pening ini. Lah tahu sakit masih juga ini. Tiap hari ngang ngebut besar suaranya. Suatu hari anak muda ini begitu dia ngebut lagi suaranya besar, rentang nombor pohon. Nombor pohon. Apa yang kita ucap ke? Matilah kau, lantaklah kau. Syukurlah kau. Ini sifat kita. Matilah kau, lantaklah kau, syukurlah kau. Nah kan matilah kau. Nah. Aman kita sini, mati. Nah. Pada saat kita ngomong matilah kau, itu ada malaikat yang mengaminkan. Amin, kau juga. Amin, lantaklah kau juga. Susah. Karena dak kate kita sedikit pun hak menyumpahi dengan keburukan-keburukan. Itu haknya Allah. Dia salah, Allah sudah hukum. Tugas kita apa? Cuman mendoakan. Pas anak itu ngebut, bikin berisik, susah, kita cuman ngedoai. Dia nombor, kita cuman ngedoai. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Sudah selesai. Ya Allah berikan rahmatmu, ampuni dosa-dosanya. Sudah selesai. Tak kata hak sedikit pun kita menyumpahi, doai, ngomongi keburukan-keburukan. Karena itu akan balik ke kita dewe. Maka kontrolnya sholat. Kontrolnya itu sholat. Ada sebuah kisah. Ada seorang anak, dia ini nakalnya lah ada ketolongan lagi. Dari sekolah SD, SMP, SMA, emaknya itu sudah setiap hari lah sudah malas. Hampir setiap hari dipanggil ke sekolah. Karena dia ini nakal, buat masalah terus. Tapi hebat emaknya ini, dia tak pernah berkeluh kesah, tak pernah ngeluh, dia tak pernah mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Pada saat anaknya nakal, ada masalah, dia cuma mengelus kepala si anak. Mengelus kepalanya anak dengan ucapan, kaget besar jadi jenderal kau nak. Sudah. Besok dipanggil lagi, baliknya, oi nak, gek besar jadi jenderal. Sudah. Terus lagi, besoknya lagi dipanggil, ada masalah, ngelus lagi, kepalanya gek besar jadi jenderal, gek besar jadi jenderal, gek besar jadi jenderal. Tahu-tahu anak ini bertumbuh, dia menjadi dewasa, benar-benar dia jadi jenderal. Siapa itu? Kita kenal dengan Jenderal Subagio HS. Pada saat dia pidato, suatu hari dia pidato di depan prajurit-prajuritnya, apa yang diucapkannya? Saya berdiri di sini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kepintaran.
tapi saya berdiri di sini karena ucapan ibu saya. Seandainya ibu saya salah mengucap pada saat saya sekolah, bisa jadi saya ini di jalanan, tak tahu nak jadi apa. Pokoknya ada anak-anak yang tak bisa kita kendali bisa jadi salah ucap emaknya pas kecil. Nakal kan kau, jadi preman kau jadi pak. Tunggu baik waktunya. Makanya anak tak bisa dikontrol. Walaupun kita kesel, ucapan baik. Dalam hati kita kesel nak marah, tapi lisan baik. Pada saat anak tak bisa diomongi, anak tak bisa dikontrol, bikin kita kesel, maka lisan ibu-ibu baik. Oi nak, kau ini kayak besar jadi wali kota kau nak Oi nak, kau ni capek, mama ni kaget besar kau jadi ulama besar. Kaget kau jadi imam di Masjidil Haram. Sudah ngomong mak itu tiap hari diucap itu jadi doa, insya Allah terjadi. Insya Allah terjadi. Mungkin sudah tahu galau bagaimana kisah seorang imam yang kecilnya nakal, tak ketolongan nakalnya. Tiap hari bikin susah emaknya. Hingga puncak dari kenakalannya ini, emaknya sudah menyiapkan makanan karena ada tamu kehormatan. Ada tamu kehormatan nak datang ke rumah, ibunya sudah menyiapkan makanan spesial. Tiba-tiba anak ini diembeknya pasir ini ditaburkannya ke makanan. Terbayang tak ibu? Kira-kira anak ibu wali kota nak datang ke rumah, pempek model tewan siap, anak kita tadi ngembek tanah, taburnya di makanan. Wali kota lah nak nyampe, anak ini bisa jadi pempek aja. Model jadi model. Kurang ajar wali kota lah anak deket ini tamu kehormatan, tiba-tiba ditaburinya. Tapi si ibu tadi pada saat anak ini menabur ke pasir di rumah, di tempat makanan yang sudah siap apa kata ibu ini? Woi anakku, kusumpai kau jadi imam di Masjidil Haram. Itulah yang kita kenal dengan imam sudes. Kecilnya nakal, tak bisa diatur, tapi dia berubah. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan ubah amalanmu, niscaya Allah akan ubah rezekimu, niscaya Allah akan ubah lingkungan sekitarmu, niscaya Allah akan mudahkan semua urusanmu, Allah ampuni semua dosa-dosamu. Jadi perubahan pertama yaitu dari lisan. Perubahan pertama dari ucapan. Dan kata lagi yang ditanya, Bu, apa kabar Bu? Kaki sakit, pinggang sakit, buntu pula. Dalam sehari ada 10 wong yang nanya, apa kabar Bu? Sakit, buntu. Siang pula, apa kabar Bu? Sakit, buntu. 10 hari wong nanya, berarti dia ngedoai diri dia dewek. Sakit, buntu, sakit, buntu. Terus, beb. Terkabul akhirnya, benar nian dia sakit, buntu nian memang. Tak boleh kita kelemahan, masalah, wong lain tak boleh tahu. Makanya salah satu fungsi sholat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pas malam hari kata Allah, keluarkan keluh kesahmu. Yang sakit tadi, yang buntu tadi boleh ngomongnya sama Allah. Ya Allah, kaki aku sakit. Ya Allah, pinggang aku sakit. Ya Allah, aku ini buntu. Ngomongnya sama Allah. Begitu pagi harinya, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Caknya buntu ida atau siapa banyak duit kami ni. Cukup sama Allah dia ngomongnya.
pas sama manusia menebar kebahagiaan, menebar kesenangan, cukup dia. Kayaknya salah satu hormon di dalam tubuh kita ini ada hormon namanya hormon bahagia. Jadi bahagia itu bapak-bapak, ibu-ibu bukan di dalam, bukan di luar, tapi di dalam sini itu bahagia. Itu kebahagiaan. Maka salah satu cara mengeluarkan hormon kebahagiaan ini sudah diwasiatkan oleh Rasul kita. Apa kata Rasul? Sahabat bertanya, wahai Rasul, sedekah apa yang paling mudah? Apa kata Rasul? Yaitu dengan cara tersenyum. Salah satu cara mengeluarkan hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita dengan cara tersenyum. Pagi-pagi keluar, gawinya nak senyum. Senyum. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. 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 Sama tetangga senyum. Senyum ini pun ada dua syaratnya. Senyum ini ada dua syaratnya. Yang pertama, kalau hormon kebahagiaan kita ini keluar, dia dengan senyum. Yang pertama yaitu senyumnya harus kurang lebih 7 detik. Pas senyum tak boleh kurang, lebih boleh 7 detik. Karena di dalam senyum itu di bibir, hormon kebahagiaan itu adanya di otak. Perjalanan bibir ke otak itu kurang lebih 7 detik. Makanya pagi-pagi ibu-ibu tersenyum selama 7 detik. Ngaco, alhamdulillah. Cantik ini, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ada anak, alhamdulillah. Ada suami, alhamdulillah. 7 detik. Tak boleh mengut pagi-pagi. Cak nak makan uang pagi-pagi. Ngapa, Bu? Cak susah niat. Bundu. Ya Allah. Aduh, setiap hari cak nak makan uang. Syarat kedua, senyumnya itu harus seimbang, kanan kiri dia naik. Tak boleh sebelah. Kayak mana sebelah gini, kayak ini sebelah. Nah, boleh dua-duanya naik. Jadi lemah, kehidupan ini lemah, sebenarnya enak. Kalau kita pagi-pagi, alhamdulillah, assalamualaikum, alhamdulillah baik, assalamualaikum, alhamdulillah baik. Sudah, tak ada susah. Kita dewe yang kadang bikin susah. Gawi nak marah, gawi nak marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, apa obatnya? Amalan yang ketiga, yaitu berinfak. Infak ini salah satu obatnya menahan amarah. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas. Infakkan hartamu. Kapan ya Allah kami menginfakkan harta kami? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nak susah infak, nak senang infak, lapang infak, sempit tetap berbagi. Apa balasannya? Yaitu menahan amarah. Wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang berbagi baik dalam keadaan lapang dan sempit, dia mampu menahan amarah. Dia mampu menahan amarah. Maka ini otomatis bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa berinfak lapang dan sempit, uangnya sabar. Otomatis dia langsung dapat balasan dari Allah, uangnya sabar. Tidak ada mudah marah. Jadi kebalikannya, kalau ada uang yang nak marah-marah itu berarti pelit. Gawe nak marah-marah, sedikit-sedikit nak merajuk. Ditegur di masjid, dah galak lagi solat di masjid itu. Cak kepintarannya loh masjid itu, dah galak solat. Mengikut pengajian, diomongi sedikit di pengajian, pengajian itu cak kepintaran galau, berhenti langsung pengajian. Ada uang-uang yang kayak ini, cek di infaknya. Biasanya uang ini pelit. Oh infak, oh sedekah. Kaget bela, nunggu kayo kita ni susah, nunggu kayo. Bahwa materi harta itu tidak mengubah karakter seseorang.
Harta ini tidak mengubah, tapi dia memperjelas karakter seorang. Kayak mana? Contohnya, kalau dia miskin, pelit, pas kaya tambah pelit. Dia tidak mengubah. Tapi pas miskin dia senang berbagi, nolong uang, pas kaya tambah banyak dia berbaginya. Tambah banyak dia sedekahnya. Kau mau minta lapang sempit tetap berbagi. Lapang sempit tetap sedekah, infak, kasih. Apa yang kamu berdasarkan kadar kemampuan. Berdasarkan kadar kemampuan. Kemana kami kasih ini? Wabil walidaini ihsana. Wong tua, karib kerabat, fakir miskin, anak yatim, dan fi sabilillah. Wong tua bagi, karib kerabat bagi. Siapa ini karib kerabat? Mamang, uwa, ipar, besan, itu harus mendapatkan. Kalau ada rezeki kita kasih, rezeki kita kasih. Dan orang miskin, siapa ini wong miskin? Ada dua. Wong miskin ini ada dua. Wong miskin yang meminta dan wong miskin yang tidak meminta. Ada wong miskin tapi dia tidak minta. Tapi ada juga wong miskin yang minta-minta. Ngetok ke rumah ibu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, kalau ini nak nolong malaikat, ini pagi-pagi habis sholat duha, pas dibuka pintu, bu minta bu, minta bu, minta bu. Nah itu tuntunan dari Allah, itu gerak dari Allah. Pas ada orang minta-minta ke rumah kita, itu salah satu gerak dari Allah, dan itu salah satu cara Allah untuk menaikkan derajat kita. Rumah sebelah dia tidak datang, rumah depan lebih besar, ngapa dia tidak masuk ke situ? Rumah sebelah kita ini dia tidak ke situ, ngapa nak ke rumah kita nian? Nah itulah gerak dari Allah. Kalau kita usir, awak masih muda, awak gagal, nak minta-minta, kau ni sana begawe apa? Lemak baik kau ni minta-minta, berarti kita tak lulus ujian. Tak lulus ujian. Pada saat ada minta-minta, jangan sampai dia keluar rumah tangan kosong. Aku ni tak kata duit ni macam mana? Ada berasa canting juga. Aku ni dah kata dunia cak mana? Buka lemari. Nah, baju galau itu. Banyak baju di rumah boy. Itu untuk apa terkapar di lemari? Kaget dia ngomong. Kaget dia minta pertanggungjawaban. Ya Allah, baju dia ngomong. Aku ni terkapar di lemari dipakai solat. Tak pernah dinjuk ke uang. Tak galak. Dia ngomong minta tanggung jawab. Adon juk lah. Ada unjuk kelah, sudah lepas tanggung jawab. Ibu-ibu banyak koleksi sehari, beli. Akhirnya penuh lemarinya. Ayo sedekah kelah penuh lemari kamu tuh. Kaget, sayang. Ini kenang-kenangan pas pacaran. Ini kenang-kenang pas sekolah. Ini kenang-kenangan pas kuliah. Ini kenang-kenangan hari pertama, hari ini, hari itu. Nah banyak nian kenang-kenangannya. Kenang-kenangan galau. Padahal sedekah ini semakin berat kita ngasih ke, itu semakin besar nilainya. Semakin berat kita memberi, itu semakin besar balasan dari Allah. Yang ketiga ini berbagi dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Tak bisa bagi materi, bagi tenaga. Ada sebelah nak ada hajatan, kita nolong apa yang bisa kita bantu. Ada sedekah nak hajatan, tak bisa nolong, mungkin badan kurang sehat, kita doai, sudah itu bantu. Itu sudah berbagi. Itu sudah berbagi. Maka tiga ini. Yang pertama yaitu baca Quran, salat, infak, ini tiga kesatuan. Jangan sampai ada yang kurang. Kalau dia baca, kalau dia solat, infak, tapi tidak mengaji, tidak mengkaji Al-Quran, masih ada sifat-sifat iri hati, penyakit hati. Masih ada irinya, masih ada dengkinya, masih ada sombongnya, masih ada senang melihat orang sakit, sakit melihat orang senang. Kalau dia baca Quran, dia tidak solat, tapi dia infak,
Apa jadinya? Tatanha anil fahsya'i wal munkar. Dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Kau sholat itu sukses. Uang sholat bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Akhlaknya baik. Lisannya baik. Tingkah lakunya baik. Sifatnya baik. Akhlaknya sempurna. Kalau sholatnya benar. Kalau dia baca Quran, sholat. Tapi dia galak berbagi, pelit. Dia pelit. Rajin sholat. Ngaji rajin. Pas begitu diminta sedekah, kaget bela. Kaget terus. Apa kata Allah di dalam surat An-Nisa? Di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 10. Orang-orang yang tidak mau berbagi, menahan hartanya, dia seperti menelan bola api yang sangat panas. Bola api yang sangat panas. Gawinya nak marah tulah, panas. Oh, anak di rumah kena marah, anak main kena marah. Pertama anak main terus, oi kemana kau ni main terus, kau ni baliklah ke rumah. Besoknya udah main-main dia di rumah. Kau ni di rumah terus, kau ni apa sana gawe makan tidur. Oh salah lagi ya Allah. Bingung anaknya kemarin main salah, di rumah salah. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ke masjid sana. Pas ke masjid tak sempat ganti baju, cuman baju kaos, sepanyo jeans. Pas ke masjid kena marah pula oleh pengurus masjid. Kau ini sholat tuh baju bener dikit sholat. Serba salah jadi. Di rumah tak nyaman, di masjid pula kena marah. Bingung jadi oleh ngapa? Sikok penyebabnya. Pelit, getah basah. Tak galak berbagi. Ado kasih. Makanya makna terima kasih itu terima kasih. Banyak kasih, dikit kasih. Makanya kehidupan kita ini lancar dia, ada pemasukan, ada pembuangan, ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Kalau masuk terus baik, sakit perut. Masuk terus, sakit perut, tak pernah keluar. Sakit perut, maka berbagi. Maka balasannya yarjuna tijaratal lang tabur. Kehidupannya tidak akan merugi. Yang kedua, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Allah sempurnakan pahalanya. Baru sempurna kalau kita melaksanakan 3 amalan ini. Yang ketiga, Allah ampuni semua dosa-dosa. Allah ampuni. Kalau kita istiqomah 3 amalan ini, dosa-dosa kita ini Allah ampuni. Di mana dosa-dosa inilah yang menghambat rezeki, yang menghambat kemudahan-kemudahan. Dosa inilah yang menghambat tertahannya rezeki karena dosa. Tertahannya rezeki karena kesalahan. Contoh, ibu-ibu berjalan, tiba-tiba terpleset. Jalan tiba-tiba terpleset. Biasa yang kita ucap ke apa? Astagfirullahalazim. Dari pasar balik ke rumah, pas cek tas, tiba-tiba dompet dah hati. Astagfirullahalazim, kemana dompet ini? Tiba-tiba anak ngelawan. Astagfirullahalazim. Nah sekarang apa artinya itu astagfirullahalazim? Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Berarti terpleset tadi, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Kehilangan tadi, ampuni dosa-dosa. Berarti dampak dari dosa kita terpleset. Dampak dari dosa kita kehilangan. Dampak dari dosa anak ngelawan. Dampak dari dosa hilang ini, susah ini. Itu dampak dari dosa. Kok kehidupan kita ini berusaha sekuat tenaga, jangan sampai kita jago, jangan sampai ada dosa. Itu baik. Kalau sudah ada kata dosa, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Allah berikan itu kemudahan-kemudahan. Dari dosa kita, kesalahan-kesalahan, maka Allah hukum. Kebaikan Allah kasih kebaikan, keburukan Allah pun balas dengan keburukan-keburukan. Jadi 3 amalan ini jangan sampai lepas.
setiap hari baca Quran, setiap hari sholat, setiap hari langsung gawinya nak nolong uang baik. Hari ini siapalah yang nak kita tolong Hari ini siapalah yang nak kita tolong Terutama kapan? Terutama pagi hari. Karena di pagi hari ada malaikat yang mendoakan, ya Allah lapangkan orang-orang yang berbagi, orang-orang yang bersedekah. Tapi di sisi lain ada malaikat yang mendoakan, ya Allah sempitkan orang-orang yang pelit, tak galak bersedekah. Jadi dua malaikat ini mendoakan di pagi hari. Doa pertama dia melapangkan uang yang sedekah di pagi hari. Yang kedua sempitkan orang-orang yang tidak mau bersedekah di pagi hari. Mudah. Kalau nak tahu resepnya mudah. Pagi-pagi kan sholat subuh, ke masjid, ada duit 1.000, 2.000, 5.000, masuklah celengan. Sudah sedekah pagi hari. Malaikat doai. Setiap hari walaupun 2.000 setiap hari, tapi dia istiqomah, masuk celengan, masuk celengan, masuk celengan. Besoknya naik 5.000, 5.000 tiap hari, tiap pagi. Tiap pagi, karena di situ ada malaikat yang mendoakan. Karena di situ ada malaikat yang akan menjaga, terutama di pagi hari. Jadi pas bangun tidur langsung terpikir, siapalah yang nak kita tolong hari ini? Siapalah yang nak kita sedekahi hari ini? Sobo-sobo masjid dulu masuki 2.000 tiap hari, tapi istiqomah. Sudah kita sedekah walaupun 1.000, 2.000, ada malaikat yang mendoakan. Pergi ke pasar, ibu-ibu pergi ke pasar, berapa sayur? 3.000, enjuk 4.000. Nah, sosoknya bu, baiklah. Nah, jangan ditawar lagi. Berapa sayur? 3.000. Nak naik haji ya bu kamu nih? Nak naik haji bu? 3.000 nak naik haji. Di sana itu, di sana langsung 2.000. Ida. Ya bu, nah sedekah kami. Nah dia yang sedekah ke kita lah ju. Dia yang sedekah ke kita. Kan tidak ada berat. 1.000, 2.000 ya sudah. Berapa sayur? 4.000, enjuk 5.000 sosoknya. Baiklah. Memang 1.000, 2.000 itu sudah dicatat oleh malaikat. Itu sudah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Suatu saat pasti Allah balas. Dan kapan balasannya ini? Balasannya ini kita belajar dari Ismail dan Hawa. Ismail dan Hajar, ibunya. Kayak mana Allah membalas kebaikan yang kita sedekah ke ini? Bahwa Hajar dia mencari air, dia bolak-balik bu, dari Sofa Marwah. Ternyata airnya ini tidak keluar di Sofa, tidak keluar di Marwah, tidak keluar di antara Sofa dan Marwah. Tapi di mana air ini keluar? Ternyata air ini keluar di dekat kaki anaknya Nabi Ismail. Apa ini maknanya? Bahwa pesannya pada saat kita melakukan kebaikan di Sofa, kebaikan di Marwah, kebaikan di tempat A, kebaikan di tempat B, ternyata bukan di situ Allah balas. Bisa jadi bukan di tempat A, bukan di tempat B, bukan di antaranya. Di mana Allah balas? Tahu-tahu anak dapat beasiswa, anak muda begawi, anak muda usaha, anak muda sekolahnya. Di situ ternyata Allah balasnya. Maka kebaikan ini tidak pernah hancur, tidak pernah lenyap, tapi dia bisa berpindah. Tugas kita cuma menyebar kebaikan, menyebar, selalu membantu orang, menolong orang lain, menolong saudara-saudara kita. Itulah tugas kita. Balasannya sudah, tidak usah kita pikir ke, pasti Allah balas, tenang be. Pasti Allah balas, tenang baik, pasti. Di saat yang tepat pasti Allah balas. Dasar kita baik tidak sabar, nak pengen cepat. Katanya sedekah ini 700 kali lipat, tidak balas-balas, akhirnya berhenti. Katanya 10 kali lipat, mana balasannya? Padahal anaknya sehat,
Anaknya mudah, sekolahnya mudah, biayanya mudah, dapat beasiswa, dapat ini, dapat itu. Nah, itulah balasan dari Allah. Maka kewajiban kita 3 amalan ini jangan sampai lepas. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada hari tanpa sholat, dan tiada hari tanpa berinfak. Harus istiqomah 3 amalan ini. Mungkin itu bahasan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebenaran. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah ampuni semua dosa-dosa orang tua kita. Semoga jika ada saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Yang ada permasalahan, semoga Allah berikan jalan keluarnya. Yang ada hajat, semoga Allah kabulkan semua hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.